Hai anak-anak, salam sehat dan tetap semangat. Sudah siap ya? Yuk, saatnya belajar matematika. Seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi pelajaran berikutnya. Terima kasih ya anak-anak. Yuk, kita lanjut. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lia Irade dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Materi ini adalah materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Yuk, kita lihat satu persatu ya anak-anak. Nah, dalam masalah yang berkaitan dengan perbandingan, yang pertama kali kita harus tahu itu adalah tentang pengukuran jarak dan kecepatan. Ya. Nih, kita lihat. Masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan adalah perjalanan. Jarak itu menyatakan panjang atau jauhnya perjalanan dari dua tempat, misalnya dua kota. Sedangkan kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Nah, hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dapat dituliskan dalam rumus berikut ini. Ini ya anak-anak ya. Jadi ada 3 huruf, J, K, dan W. J itu adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, ini ada rumus untuk menentukan jarak. Kita tulis ya, J sama dengan K dikali W. Artinya mencari jarak itu kecepatan dikali waktu. Lalu kalau kalian mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Dan saat kalian menentukan waktu, kalian bisa menggunakan rumus yaitu jarak dibagi kecepatan. Ini ya anak-anak. Ini merupakan sama persis dengan segitiga yang kita pelajari kemarin, segitiga ajaib. Ya, hanya ini Ibu langsung tuliskan bagaimana rumusnya. Ya. Paham ya anak-anak? Lalu lanjut ke contoh soalnya ya. Ini. Mahmud mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Nah, Nabila mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Pertanyaannya adalah, jika mereka berangkat pada pukul 8.45 dan berpapasan di jalan, artinya berpapasan ini bertemu ya anak-anak, berpapasan di jalan pada pukul 11. Maka berapa sih jarak kota A ke kota B? Nah, pembahasannya adalah kita cari jarak totalnya, yaitu jarak dari kota A dan jarak kota B. Nih ya, kita masukkan. Jaraknya tadi adalah dia menggunakan kecepatan. Ini ya, tadi kalian ingat yang tadi mencari jarak ya. Nih, berarti mencari jarak tadi apa anak-anak rumusnya? Mencari jarak rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Jadi, kalian kalikan kecepatan rata-ratanya 75 km per jam dikali waktunya 2/4 jam. Ini ya, dari pukul 8.45 sampai pukul 11. Lalu ditambah dengan jarak kota B tadi 45 km per jam, kecepatan rata-rata ini dikali sama 2/4 jam. Nah, ini ya, maka dapatlah 270 km. Ini jam sama jam kalian coret ya nak ya. Jadi tinggal dapat satuan kilometer. Oke, paham ya?
Contoh yang kedua, jarak antara Tasikmalaya ke Cirebon adalah 120 km. Sebuah bis menempuh jarak tersebut dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pukul berapa bis tersebut tiba di Cirebon jika berangkat pukul 7.30? Maka kita tulis apa yang kita ketahui, yaitu jaraknya 120 km, kecepatannya 50 km per jam. Yang ditanya adalah pukul berapa, artinya yang ditanya itu adalah waktu. Rumus mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan angkanya 120 km dibagi 50 km per jam. Kilometer sama kilometer kalian coret. Ya, dapatlah 120 dibagi 50, dapat 2 per 5 jam. Nah, kita jadikan ke menit satuannya ya, yang 2 per 5 ini. Maka menjadi 2 jam 24 menit. Nah, tadi berangkatnya itu pukul 7:30. Pukul berapa sih sampai? Nah, maka kita tambahkan dengan waktu keberangkatannya tadi. Jadi, pukul 7.30 ditambah 2 jam 24 menit. Maka dapatlah pukul 9:54 menit. Jadi, bis itu akan tiba di Cirebon pukul 9:54 menit. Oke, anak-anak ya. Nah, lalu selain dengan pengukuran jarak dan kecepatan, masalah yang berkaitan dengan perbandingan itu adalah perbandingan volume dan debit. Kemarin kita sudah belajar ya, Ibu hanya mengulang. Nah, debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Kalian masih ingat ya? Banyaknya zat cair diukur menggunakan satuan volume. Hubungan antara jarak, sorry ya nak ya, ini bukan hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu, tapi hubungan antara debit, volume, dan waktu. Dapat dituliskan dalam rumus berikut ini. Nih ya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Volume, debit dikali waktu. Waktu adalah volume dibagi debit. Ini rumus pokoknya. Semua rumus ini merupakan rumus yang Ibu jelaskan kemarin dalam segitiga ajaib kemarin ya. Masih ingat ya? Nah, jadi ini nanti diralat. Ini bukan hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Ibu tadi salah edit ya. Kalian perbaiki. Ini adalah hubungan antara debit, volume, dan waktu. Ya anak-anak ya, sorry ya. Nih, ini rumusnya. Kalian tetap ingat segitiga ajaib itu ya. Inilah yang segitiga ajaib kemarin. Ibu sekarang tulis dalam bentuk kotak, tapi sama saja. Ya anak-anak ya. Baik, kita ke contoh soal. Sebuah keran air dalam waktu 30 detik dapat mengalirkan air sebanyak 2 liter. Berapakah banyak volume air yang mengalir selama 6 menit? Nah, kita masuk ke pembahasan, kita tulis apa yang kita tahu. Yang diketahui itu adalah debit airnya, sedangkan debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Kalian masukkan angkanya, 2 liter dibagi 30 detik, dapatlah 1 per 15 liter per detik. Waktunya itu butuh 6 menit, kita jadikan detik, jadi 360 detik. Maka volumenya adalah debit dikali waktu. Debitnya tadi adalah 1 per 15 liter per detik dikali 360 detik. Detik dan detik kalian coret, maka dapatlah 24 liter. Jadi volume air yang mengalir selama 6 menit itu sebanyak 24 liter. Oke anak-anak ya, Ibu yang soal ini hanya Ibu beri satu contoh karena materi sebelumnya kita sudah banyak membahas ya dengan berbagai macam contoh. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran ini. Namun supaya kalian lebih paham, Ibu beri latihan 5 soal ya, Nak ya. Nah, kalian nanti bisa kerjakan
di buku latihan matematika atau juga boleh di kertas. Kerjakan dengan teliti dan menggunakan cara, ya. Setelah kalian selesai mengerjakan, silahkan foto, lalu unggah di Google Classroom kalian masing-masing ya, supaya guru kelas bisa mengoreksi dan memberi nilai. Ya anak-anak ya, ini ada 5 soal, nanti kalian baca, kalian kerjakan dengan teliti. Ya. Oke, sekian anak-anak. Kalau kalian belum paham, kalian bisa ulang lagi slide sebelumnya ya. Bisa lihat juga di materi sebelumnya. Ada semua di situ ya. Oke anak-anak, terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Selamat belajar ya anak-anak, selamat mengerjakan soal, kerjakan dengan teliti. Tetap semangat ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bye-bye.